keluh kesah ternak kenari koloni selama kurang lebih 4 bulanan lah ya. Di sini kita bahas lebih banyak kekurangannya, karena bahas kekurangan itu kayak nggak ada habisnya gitu kan. Bahas kekurangan ternak kenari di kandang koloni atau mini aviari gitulah, kita bagi jadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ini masalah biasa ya, karena saya juga alhamdulillahnya belum mengalami. Yang pertama yaitu ketika ada salah satu burung yang sakit atau kena penyakit yang bisa menularkan ke burung kenari lain. Contohnya seperti burung terkena virus pernapasan atau kutu seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas adalah ketika salah satu burung kenari kita ada yang terkena penyakit. Nah, itu kita harus cepat penanganannya agar tidak cepat menular ke kenari kita yang lain. Nah, ini masalahnya adalah kita harus memisahkan dan harus siap nih kandang untuk singlenya atau soliternya. Kita isolasi dulu burung yang sakit tersebut agar tidak menular ke yang lain tadi. Nah, ini dia permasalahannya menurut saya adalah ketika kita mempunyai kandang single atau soliter tadi, dikarenakan kosong jadi jadi sering kita juga keinginan, wah ada kandang kosong nih, kita isi apa ya enaknya ya, kayak gitu kan biasanya. Kalau diisi burung kenari lagi sih ya bagus lah, masih bagus. Nah, biasanya kan kita nih bosen nih, di belakang udah ada kenari, ya udahlah kita isi burung lain, biasanya gitu kan ya. Nah, itulah keegoisan kita, karena ada tadi kandang kosong tadi itu yang akhirnya nantinya ada keinginan diisi burung lain. Nah, kita nggak siap nih, kandangnya penuh semua, ada burung sakit kebetulan di kandang koloni. Masa mau ditaruh di kardus? Kan nggak mungkin dong. Itu dia permasalahannya menurut saya. Oke, untuk keluh kesah yang kedua adalah kenari jantan lebih terporsir di sini, dikarenakan si kenari pejantan ini harus mengawini 2, 3, 4, 5 atau lebih lah betinanya, jadi ya reproduksinya sedikit cepat kan jadinya. Nah, dari situ nih kita belum kepikiran. Biasanya saya pribadi juga belum punya cadangan pejantannya untuk nanti digantikan pejantan yang ada di kandang koloni tersebut. Yang ketiga ini adalah sulit mengontrol atau dikontrol. Apa itu? Contoh, keadaan burung yang kalau kita bandingkan di kandang single atau soliter, kita bisa pantau nih langsung keadaannya lagi sehat, mabung, lemak atau birahi gitu kan, birahinya naik atau enggak. Nah, dari sini kan perbandingannya gimana ya? Kalau di kandang single itu kan kita bisa langsung ditangani. Misalkan burung kurang sehat nih di kandang single, kita bisa kerodong, atau burung lagi ngelemak nih kita bisa umbar, atau di koloni pun sebenarnya bisa umbar, tapi kan kadang ada yang cuma makan terus nangkring aja kerjaannya kayak gitu kan. Kalau di kandang umbar kan kita bisa gusah tuh apa ya, kita takutin lah biar dia bisa terbang ke sana kemari, kita paksa istilahnya. Kalau di kandang koloni kan enggak seperti itu. Nah, satu lagi birahinya nih,
birahinya kan kalau di kandang single kan gampang gitu ya, kita jemur kuat, kasih pakan yang kencang kayak gitu-gitu kan. Walaupun di kandang koloni juga kita nggak bisa maksain jemurnya sih, cuma kita bisa akalin dengan pakan yang kencang kayak gitu. Nah, satu lagi, saya kemarin itu punya gini permasalahannya. Di kandang single nih yang pejantan, di kandang kotak gacor, terus birahi nih suka mulai nguber-nguber sana sini, terus ruji sayapnya udah mulai ngepak-ngepak sayap gitu kan. Saya pikir ini kan udah birahinya udah naik. Nah, pas dicemplungin ke kandang koloni itu kayak yang biasa aja, gacor pun hilang, birahinya hilang kayak gitu lah. Jadi terus faktor apa lagi nih, kita bagi lagi nih kan faktornya yang sulit dikontrol. Contoh faktor cuaca, ini yang sulit dikontrol. Kenapa? Karena awalnya saya bikin kandang aviari ini, mini aviari ini, tadinya cuma memanfaatkan lahan kosong. Jadi tata letaknya ya udah seadanya lahan itu aja kayak gitu kan. Jadi saya nggak merhatiin panas matahari paginya masuk jam berapa, terus kehujanan atau enggak, ketampiasan atau enggak, ini yang perlu kita bahas. Jadi pas musim panas ini di kandang koloni saya pribadi itu nggak masuk di jam pagi, kebanyakan kenanya di jam siang biasanya, jam 10, jam 11 ke atas lah, jam 11 ke atas baru kena panas, itu pun sebagian di kandang. Ini dia yang susah apa ya, jadi buat burung sehat atau cepet naik birahinya kayak gitu. Terus faktor di waktu musim hujan atau enggak di pancaroba gitu ya, yang tiba-tiba hujan seharian kayak kemarin, atau tiba-tiba panas berapa minggu kayak gitu. Nah, ini tampiasan-tampiasannya ini yang biasanya kita sulit kontrol, apa dari sisi mana aja nih yang ketampiasan. Nah, itu dia nanti imbasnya adalah kita harus sesuaikan tata letak sarangnya di mana, pakannya di mana supaya nggak kebasahan dua-duanya, sarang atau pakannya. Kita perlu tambahkan penutup atau enggak, menutup kandang ini sendiri atau enggak gitu kan. Supaya burung-burung di dalamnya itu aman, nggak kebasahan, pakannya juga aman, sarangnya juga aman dari tampiasan air hujan itu. Nah, selanjutnya kita apa aja yang nggak bisa kita kontrol. Binatang yang dari luar biasanya, seperti nyamuk, semut, ular, apalagi pemangsa di dalam, musang, kucing, kayak gitulah. Itu yang nggak bisa kita kontrol. Contoh nyamuk sulit dikontrol. Kenapa bang? Gini, kalau di kandang single itu kita bisa nanganinnya dengan kerodong. Kalau di kandang aviari nggak mungkin dong kita kerodong. Minimal kita bisa minimalisir dengan penutup aja, penutup. Seperti kita pakai plastik, pernah saya pakai plastik, tutup. Terus hasilnya adalah plastiknya itu nggak awet, nggak tahan lama, cepet cepet gampang lapuk gitulah, karena kena panas hujan, jadinya malah bikin jelek pemandangannya karena plastik tersebut rusak atau pecah-pecah kayak gitu. Selanjutnya adalah semut. Kok bisa semut bang? Kan nggak seperti murai atau yang lainnya yang makan jangkrik atau ulet kayak gitu kan. Di sini yang saya perhatiin itu adalah semut ini justru mengerubungi IF kita, seperti jagung manis nih kan. Terus telur, sisa-sisa telur ini, telur puyuh atau telur biasa gitu yang kita sediain buat kenari. Apalagi nih, tikus. Nah ini tikus nih
malam biasanya. Malam ini kadang dulu tuh pernah saya nemuin di kandang saya udah mulai agak bolong gitu ya, walaupun di bagian luar. Nah ini saya rasa juga perbuatan tikus ini ya. Takutnya jebol gitu, atau enggak kenari yang suka mepet-mepet di pinggir jeruji gitu kan. Bisa aja dong ditarik, digigit atau gimana. Seperti itu. Ular, nah ini ular juga bahaya nih. Karena waktu kapan malam saya pernah nemuin cangkang, saya juga kurang tahu nih cangkang telur ular atau telur binatang lain, saya kurang paham karena belum melihat langsung telur ular. Sama musang, ini juga agak ngeri nih musangan. Bisa. Oke, yang keempat adalah faktor indukan. Gini, yang pertama ini kesalahan saya pribadi karena saya kurang ilmu membedakan pejantan atau betinanya. Ini penting nih, perhatikan jenis kelamin burung kenari kita yang mau kita ternakan. Nah, saya di sini kejadian nih, jadi pas di awal-awal saya pikir ada jantan di kandang koloni saya kan. Ternyata nggak lama dia bertelur sama mengerami gitu kan. Nah ini kesalahan saya sendiri karena awalnya emang saya udah cek pennya panjang, nggak ngelebar gitu kan, panjang. Ternyata masih PAUD lah kalau nggak salah waktu itu. Karena yang kuning itu, warna kuning kenari yang warna kuning di kandang saya itu sebelumnya warna putih. Saya beli, tiba-tiba mutasi jadi warna kuning, ternyata masih PAUD banget itu kayaknya sih. Nah ini yang perlu didalemin lah, ilmu membedakan yang mana pejantan dan yang mana betina. Nah, faktor indukan berikutnya adalah faktor umur. Ini juga nggak kalah pentingnya nih, faktor umur, supaya kita nggak terlalu lama ngerawat di kandang koloni kita. Itu dia. Ini juga kesalahan saya waktu itu, banyak beli betina yang masih siapan, jadi agak lama lah menurut saya. Selanjutnya adalah biasanya kalau kita ya sebagai penghobi atau peternak gitu lah, faktor indukan itu biasanya akan menentukan ke anak-anaknya berikutnya. Seperti itu. Faktor seri atau apa sih? Ya seri yang misalkan AFS kayak gitu-gitu, kalian juga harus pahami nantinya. Misalkan F1, seri F1 sama betina F jadinya apa, seri apa, kayak gitu-gitu. Itu juga perlu tuh didalami supaya nanti hasilnya bisa kebayang mau jadi apa nih anakannya nantinya, kayak gitu. Selanjutnya faktor indukan adalah cadangan pejantan nih, yang sering kita anggap sepele karena udah ada pejantan, udah ada betinanya juga kan. Ngapain lagi kita cuman nunggu hasilnya aja nih anakannya. Kalau enggak nunggu anakannya yang pejantan, nanti kita ganti aja nih pejantan yang lama, kita ganti anakannya. Wah jangan dulu deh, menurut saya mendingan punya cadangan supaya nanti kalau ini kita langsung ganti kalau udah bertelur banyak atau beranak banyak. Ini yang kelima, buang angan-angan. Awalnya angan-angan saya kan, burung kenari nih gampang, tinggal kasih biji-bijian, cemplungin, bertelur, beranak banyak, tiba-tiba jual kayak gitu kan. Nanti dulu, kalau itu mendingan dikesampingin dulu angan-angannya kayak gitu. Yang penting di konsistennya aja dulu, dikonsisten. Terus tadi harapan-harapan yang tadi itu buang jauh-jauh, karena nggak seindah itu, tidak seindah yang kita bayangkan, nggak segampang apa yang kita bayangkan.
Terima kasih, jangan lupa subscribe dan kita ketemu di video saya berikutnya.